Previously on Condor. Without this guy, Amar Nazari. A man we suspect is why you're here. Fuck is that? At large and presume. I know it's asking a lot for you to step aside and let. You are my best friend and I love you. Wrote an algorithm that found Amar Nazari. Had a dossier of classified information. Di awal film, diperlihatkan sekelompok orang yang menaiki perahu dicurigai membawa peledak radioaktif. Sampai di tepi pantai, tiba-tiba beberapa prajurit muncul menghabisi mereka. Saat dilakukan pemindaian kepada kotak tersebut, tak diduga giliran mereka yang dibantai habis. Ternyata, koper yang diperebutkan itu tidak ada isinya. Inilah aktor utama dalam film ini. Dia mantan agen CIA yang bernama Joe. Mengasingkan dirinya ke Hungaria selama 2 tahun. Joe menghubungi kembali mantan istri mendiang sahabatnya yang bernama Mae untuk menanyakan kabar Mae dan anak-anaknya. I'm not in Prague. I'm in Budapest. I woke up and I couldn't fall back to sun. If I check, is it still gonna be hungry? Learning Hungarian? I'm gonna call you right back, okay? Mae sendiri kini punya kekasih baru yang bernama Andreas, seorang agen CIA teman dekat mendiang suaminya. Honey, I want to shout it from the rooftop. Good night, Mrs. Barber. Seorang agen yang belum diketahui identitasnya masuk ke dalam kereta dengan penuh waspada karena khawatir seseorang mengincarnya. Ternyata pria ini diutus oleh Bob, pamannya Joe, untuk melakukan sebuah misi. Urgent. I'm under partridge. I need an out. Just relay the message. Karena kejadian 2 tahun lalu itu, Joe sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan Bob. Meskipun pamannya ini telah membesarkan dan mendidiknya seperti ayah kandungnya sendiri. 2 dari 1 pelaku berhasil dihabisi sebelum membunuh agen ini. Di malam harinya, Bob kembali menghubungi Joe. Lagi-lagi, keponakannya ini tidak mau mengangkatnya. Pria itu rupanya bernama Vasily. Dia datang menemui Joe karena bekerja untuk Bob. Pernah menjadi intelijen Rusia dan dulunya informan untuk paman Joe. Why you following me? Don't talk. Don't follow. Vasily menyebutkan seorang perwira senior CIA telah dibeli oleh dinas intelijen Rusia. Tapi Joe sama sekali tidak mau berhubungan dengannya, apalagi yang menyangkut Bob. Setelah mabuk, teman Andreas yang bernama Gordon mengantar Mae pulang. Roller skated? Drink DCBA, and you may drink. Is he driving right now? Last time that Hey. I will. Night, Mae. Night. Right. Good night. Pengakuannya kepada Andreas, Gordon mendapat informasi negara Rus menyelundupkan peledak radioaktif ke negara Ukraina. Jadi peristiwa di pantai Laut Hitam itu jebakan Rus sendiri menggunakan orang mereka untuk menjebak beberapa pasukan yang dikirim CIA. Yes. Tak diduga, Joe ditemukan telah tewas bersimbah darah di atas meja kantornya dengan memegang sebuah pistol seakan bunuh diri. Joe yang berniat menghubungi balik ke ponselnya tidak mendapat jawaban. Istrinya yang menemukan Bob sudah tidak bernyawa langsung menghubungi wakil direktur CIA. Hello? We agreed on the important things. Abbott memeriksa ponselnya Bob. Dia pun langsung menghubungi Joe jika pamannya telah tewas bunuh diri. Live tonight? Yeah, I need to know why Bob was trying to call you. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Joe disuruh datang ke dubes Amerika di Hungaria untuk melakukan komunikasi aman. Don't doubt my loyalty to the aid. No, not like this. We're not on a safe channel. Welcome to the American Embassy, sir. Joe menceritakan dirinya didatangi Vasily yang pernah bekerja kepada pamannya. Vasily sedang melarikan diri setelah mengidentifikasi mata-mata CIA yang membelot.
Karena itu, Joe sangat yakin pamannya itu tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Yang harus Joe ketahui, pasukan Amerika kemarin baru saja dibantai militer Rus berkaitan dengan senjata radioaktif. Untuk mengungkap dalang dari pembunuhan pamannya, Joe harus melindungi Vasily agar semua tabirnya terbuka lebar. Singkat cerita, Joe memberikan paspor baru kepada Vasily untuk terbang bersamanya menggunakan pesawat komersil kembali ke Amerika. The agency is pulling one of his... Flying commercial? Oh my God. Been where you are. Alright. Well, that worked out. Which means that this mole is somehow responsible. May juga mendapat informasi kematian Bob. How is she? Stay here? Oh, no, I don't think... Roshan, go like a Zunko. I'm so sorry, Joe. I prefer flying west. Other side in case we get separated or have like 12, 20, 30. Good man. It will. Let's hope so. A good flight. Tiba di bandara Amerika, pihak imigrasi mengizinkan Vasily untuk memasuki Amerika. Now we rent a car. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ban mobilnya pecah disusul seorang pengendara motor melemparkan gas beracun. Is that I'll spend the rest of my life looking... What the fuck? Joe, we have to go. Jack baru sadar setelah berada di rumah sakit. Mereka membawa Vasily menggunakan ambulan. Istri Bob meminta Joe untuk memburu pelaku yang telah membunuh Bob. There's something I'd like you to do for me. They're found and made to pay for what they've done. Di dalam ambulan, Vasily melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil kabur. Setelah kondisinya cukup pulih, Mae membawa pulang Joe ke rumahnya. I don't know. Hey. It doesn't feel right. I think Bob's death is more complicated than it looks. You're looking for a clean answer. Or know the truth. Or some version of it. I believe that Sam died defending his country. I can't remember the last time that I had an honest conversation. I can just sleep on the couch. No, Sam. Do you need anything? Did you seriously forget your suit? You know, could have sworn that I... Put it on. See how it fits. Joe diizinkan oleh bibinya untuk mengambil setelan jas peninggalan Bob untuk acara pemakamannya. A suit. Bob's? You sure? Of course. Keys under the flower pot. Sampai di sana, Joe mengingat kenangan indah bersama pamannya itu. Lily? Dicek ke ruangan kantor Bob, Joe menemukan beberapa berkas penting di sana. Tiba-tiba, seseorang memukul Joe hingga tidak sadarkan diri. Setelah sadar, semua orang sudah berkumpul di rumah Bob selepas pemakamannya. I was in Bob's office. You've been here the whole time. Someone in Bob's office. Accident. What happened? He fainted and... I'm fine. I just need a second to get... Hey, don't be a jerk. You are okay, right? Dude, I'm fine. Selain berkenalan dengan Andreas, Joe terkejut saat melihat Gordon, karena berkasnya dia temukan di lemari Bob sebelum dipukul seseorang. Gordon ini adalah temannya Bob. Score. I meant like a juice or something. I'm trying to be helpful. Case at auction 20 years ago. Well, I'm gonna go drink that one. Who's that guy?
How do you know Bob? He was a friend. Last is kind. Are you okay? Yeah. Abbott sendiri tidak mau merespon pengakuan Joe tentang kejadian yang menimpanya. Stop putting your face where it doesn't belong. Now you can go back to being a civilian. Anak bungsu Mae yang bernama Jude menemukan korek api di kamarnya. Ternyata itu korek api milik Gordon. Mine is good call for something repulsive. Can I bum one of those? Yeah, I left my lighter. Joe mendekati Gordon untuk mencari informasi tentang orang ini. Anak sulung Mae yang bernama Sammy menyiramkan minuman ke kakinya Abbott karena dia tahu pria tua ini jadi penyebab ayahnya meninggal. Sammy! He was one of Dad's friends. Yeah, maybe you stay here. I mean it. You have my car keys. Yeah. No, you should be here for your aunt. I can give him a lift. Take you up on that lift. Yeah, fine, normal, but some people wear them all. He's been moving pretty quickly, so... Jude memainkan korek api itu di atas rumah pohonnya. Joe sengaja numpang mobilnya Gordon saat dia mengantar Eva lebih dulu pulang ke rumahnya. It's the one thing I asked you to do. We'll write her a check. Asked you to Tell do. you what, I'm gonna build a time machine. Hey, Where were you before that? Prague. Paris. 5 years ago? That is about it. Yeah. Well, I'm dropping Joe. To interrupt a marital spat. It's all good. Joe mengaku sudah tidak minat bekerja di agensi lagi. Gordon sependapat karena hanya orang bodoh yang mau menerima pekerjaan menjadi agen rahasia. To say about you. Shit, I don't know. Thank you for the ride. Maybe. Great. Di malam hari, diam-diam Joe mengawasi Gordon di rumahnya. Yang dia dengar, mereka mengalami masalah keuangan. I wish you had faith in me. I do. It's gonna fix everything so well. I'd like... Yes. Tiba-tiba, Andreas mengajak Joe ke markas rahasia kontra intelijen. Are we meeting with someone? Wanita yang bernama Robin ini perwakilan dari FBI. Sama-sama sedang mengawasi Gordon. Sama-sama sedang menyelidiki kematian Bob dan kasus besar yang melatar belakanginya, Robin menawarkan kepada Joe untuk kembali beraksi mengusut kasus besar ini. Oh, and Gordon hidden in... I was jumped. And someone... In the Russians? What? We took an interest in each other. Did next. He invited me to brunch after church, but... Found you outside Piper's house for your help. What could you... To spray on the keypad at brunch. This is difficult for all of us. Meski Gordon adalah teman Andreas, tapi dia tidak bisa mengawasinya secara langsung. Joe diminta juga untuk merahasiakan operasi ini kepada Mae. Spray the keypad. Imaginary lines are arbitrary. I won't say anything to May. Same reason you help Vasily Sirens. Vladimir Putin pernah mengatakan, tidak ada yang namanya mantan KGB. Saat Joe sedang makan bersama Gordon dan istrinya, tiba-tiba Gordon mengalami kejang akibat reaksi alergi kacang bulu. I didn't fucking Christ, Joe. May and Joe brought him. Pastries from... Babe, can you go to the cellar and get a bottle? All right. Gordon, you're having an allergic reaction. Breathe. Gordon, breathe. Gordon, you okay? Trying to kill me, man? I never know where it's gonna come from, huh? No, sometimes after an allergic reaction... Okay, right? You're okay. Wanita yang bernama Katie mengaku pernah dekat dengan Vasily. Dia ceritakan ini kepada sosok pria Rusia pembantai pasukan Amerika seperti ditampilkan di awal film. Katie bersedia melakukan apapun yang dimintanya jika Vasily kembali menghubunginya. Нет. Если он свяжется. Gordon mengajak Joe untuk naik kapalnya. Actually, someone else comes. This photo hangs in 100 different offices. Joe and I are going out on the boat. Di sini Joe berpura-pura ketinggalan ponselnya, padahal dia semprotkan cairan pada perangkat digital keamanan rumahnya. Di sisi lain, Eva mengusulkan kepada Mae untuk berbicara dengan Sidney Truss, senator yang memimpin penyelidikan kepada Abbott saat berkas Force bocor ke publik. Setelah Eva dan anak-anaknya pergi, tim mulai masuk ke dalam rumahnya.
Thank you again. Zero 2713 07. Sementara itu, Joe dibawa berlayar, namun tiba-tiba Gordon berteriak kesakitan karena kail pancingnya menusuk tangan. It's barbed. You have to push it through, then we can come in his father too. Thanks. Di satu sisi, Sammy dan anaknya Andreas menyiram bensin di halaman rumahnya Abbott karena dendam kepada pria tua ini. Tapi mereka tidak berani menyalakan apinya. Yang ada, mereka malah kabur karena pemilik rumah muncul. Menggunakan alat tes kebohongan, Katie dianggap jujur oleh kelompok mafia Rusia ini. Kembali ke rumah, ternyata Vasily sudah berada di dalam. Di malam harinya, Gordon mengantarkan Joe ke rumahnya. Padahal Joe kembali ke markasnya Robin. Let him in. Okay. Joe membuat kesimpulan tentang Gordon yang dinilainya tidak menentu, emosional, dan buruk dalam mengatur uang. Itu menjadi kandidat sempurna untuk dipekerjakan pihak asing. I was smart. I had no idea married people fucked this up. Hey, Joe. Door's open. Kembali ke rumah, Mae merasa Joe menyembunyikan sesuatu dan membohonginya. He's a nice guy. I know you too well to believe. Like this morning we said you were coming to church with us. All because you hit your head. Remember how bad you used to feel when you worked for the CIA? Joe akhirnya menceritakan sedikit tentang seorang aset CIA yang minta bantuannya. Yang jelas, dia tidak pernah bekerja kepada Gordon dan malah sebaliknya. Someone that hates lying, you're really... Setelah mengobati lukanya, Katie memberi uang $10.000 kepada Vasily untuk segera pergi dari rumahnya. Sima. Одевайся. У нас один размер. Чем я могу помочь? Abbott terkejut saat polisi datang ke rumah menyergap dia tanpa alasan yang jelas. Buried in Rock Creek Cemetery. She's been... Pagi hari, semuanya jelas setelah ada seseorang yang menelepon 911 mengatakan mereka bersembunyi di dalam toiletnya, sedangkan Abbott sedang menodong istrinya. Padahal perbuatan iseng ini dilakukan oleh Sammy. Sampai saat ini, Robin dan Andreas belum menemukan bukti sejauh mana peran Gordon untuk pihak Rusia. Karena yang diributkan agen ganda itu dengan istrinya hanya masalah keuangan. Maybe you should recuse yourself. Truth. Based on what? Based on you dead, and the other is inside Russian intel. Can't write the intel if I can't. I trust the source. Was approached. Is known only to you, who appears to be living a double life. Tiba-tiba, Robin melihat Gordon menggunakan ponsel sekali pakai yang disembunyikan di ruang cuci untuk menelepon seseorang agar segera mengirimkan uang mukanya. Vasily menolak untuk pergi karena dia berharap Katia mau menerimanya lagi. Tapi Katia menolak untuk membuka kembali kisah asmara yang sudah pudar. Для тебя, как и ты для меня. Я посмотрю твои вещи. Я помогу тебе. Ты посылаешь меня на смерть. Ternyata dia adalah bagian dari agen intelijen Rusia ini yang bermarkas di kedubes Rusia yang berada di Amerika. Отдел и при американцам. Что? Joe menceritakan kembali detik-detik ayahnya Sammy tewas di dekatnya. Which is what he would have wanted. I knew him. Even after knowing what he... After your dad was killed. Sammy sendiri mengakui perbuatan jahatnya mengirim tim SWAT ke rumahnya si Abbott. No. Learn from it. When the SWAT team came through the door. Katia diajak oleh atasannya ini untuk menunggu seseorang yang akan mengambil tas berisi uang. Я пытаюсь понять. Ты привез меня неизвестно куда. Не воюю. Don't worry about it.
Pria tadi ternyata diam-diam menemui Gordon untuk memberikan uangnya. Robin sangat yakin pria ini hanya perantara. Namun mulai jelas di sini Gordon melakukan tindak kejahatan sebagai agen ganda. Katia dan atasannya ini ikut ke rumahnya. Нечего скрывать. Как тебе район? Хороший район. Mereka sama-sama mengeluarkan pistol untuk berjaga-jaga karena bisa saja Vasily terciduk olehnya. Bahkan pria ini mengeluarkan 2 pistolnya yang berisi peluru dan 1 lagi berisi cairan kental. Katia terpaksa melakukan ini demi mengalihkan perhatiannya. Ternyata si Robin ini mantan kekasihnya Gordon. Tiba-tiba Joe datang ke rumahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Robin mengaku kepada Joe dia punya informan yang menyamar di dalam intelijen Rusia SVR. Menurut informasinya, Gordon Pipper bekerja untuk mereka. Foto itu menunjukkan bukti Gordon menerima uang suap dari SVR yang diberikan pria ini sebagai perantaranya. Will take him out of the U.S. I'm non-operative. You suddenly care. On my hands. Welcome back. Vasily berterima kasih kepada Katia yang telah menyelamatkannya. Malam itu juga, Katia membawa Vasily ke lokasi persembunyian yang baru. Vasily minta bantuan lagi kepada Katia untuk memberitahu lokasi ini kepada Joe yang dia percaya. Само за себя. Но переживаю. Не впутывай меня. С кем? Gordon mengajak Eva untuk berlibur karena kini dia sudah mempunyai uang. Agen CIA dengan IQ jongkok ini belum menyadari dirinya sedang diperalat penjahat kelas kakap. Andreas Tracy punya mantan istri yang sudah menikah lagi selama 10 tahun. Mantan istrinya ini datang untuk mengajak putranya pergi camping. Joe memaparkan hasil penyelidikan sementaranya bahwa Gordon telah dijebak. Saat Joe dipukul, pihak intelijen Rusia merampas berkas Gordon untuk melenyapkannya dengan tujuan melindungi mata-mata mereka yang bersembunyi di dalam tubuh CIA. Tapi Tracy tidak setuju. Dia sempat bertanya, kenapa Rusia dan Bob punya foto yang sama? Apakah Bob punya sumber lain di SVR? Jika itu dibocorkan pada Joe, kenapa tidak dibocorkan juga kepadanya? Berbagai pertanyaan Tracy membuat Joe mumet. Apalagi Trey menyudutkan Gordon yang seolah memang pengkhianatnya. Meskipun sampai saat ini tidak jelas uang suap yang diberikan kepada Gordon untuk tujuan apa. Kembali ke markas SVR, rekan Katia yang bernama Paulina mempertanyakan kemana dia dan Fogg pergi semalam. Меня раскрыли. Вы с Волком? По такому, о котором мне говорят. Он сам себя пригласил. Симпатичный. Я так и знал. Pantas Joe menyebut Gordon agen yang bodoh karena tingkahnya yang konyol mudah dimanfaatkan pihak asing. Lagi-lagi si Jandoi Robin merasa risih harus mengintai Gordon dan istrinya yang lagi-lagi terlibat kisah ranjang. Out for a couple of hours. Mae mulai memahami sepak terjang suaminya sebagai agen CIA yang berkhianat kepada negaranya sendiri. Tujuan Mae ingin menyeret juga Abbott yang dituduh jadi dalang perubahan sikap mendiang suaminya itu. Saat melihat Abbott di supermarket, Mae tidak bisa mengendalikan emosinya. It's me again. Forget my last. Di malam hari, diam-diam Robin bertemu dengan informannya yang bersembunyi di dalam SVR. Ternyata dia adalah Paulina. Paulina mengaku ketakutan identitasnya akan terbongkar. Robin menyuruhnya untuk tenang. Agen FBI ini ingin tahu identitas pria yang duduk bersama Gordon. Terungkap namanya adalah Lior, mantan agen Mossad atau intelijen Israel. Lior memiliki perusahaan keamanan sendiri yang diduga menjadi double agen dengan SVR.
Robin ingin segera menangkap Gordon, tapi Tracy minta izin dia yang melakukannya untuk menjaga psikologis istri dan anak-anaknya. Singkat cerita, Tracy datang ke rumah Gordon menuduhnya menerima suap dari Lior. Karena itu, Tracy akan membawa Gordon untuk dijebloskan ke dalam sel penjara. Tracy, what is going on? Fucking touch me, man. Tracy. Fuck you. Bocornya identitas Lior ke pihak FBI membahayakan operasinya Falk. Karena itu, Falk tidak segan-segan langsung menghabisi Lior. Terungkap fakta lainnya bahwa ternyata Tracy adalah orang yang mempekerjakan Matty untuk membunuh Vasily saat dibawa menggunakan ambulan. Tracy pun menghabisinya. Apakah itu artinya Tracy sebagai pengkhianat CIA yang dilindungi oleh SVR? Tracy berpura-pura menyesal kepada Joe karena harus menangkap Gordon, temannya sendiri. Defended him. But I didn't try and help him. I saw he was hurting. I didn't reach out. She wanted to kill me. We'll have a chance to prove it. Question him in the morning. Till the morning. Kembali terungkap saat Tracy menemui Falk. Ternyata identitas Tracy yang diketahui Vasily sebagai double agen berkhianat kepada CIA. Karena inilah Vasily diburu oleh mereka berdua dan Gordon dijebak untuk dijadikan kambing hitam. Whatever you want. Getting out. I don't have any reason to say anything to anybody. It never goes away, even if it goes dormant. I want a simple life now. About you, and you want the credit. Berada di dalam sel, Gordon merasa dilecehkan karena mereka memberinya tambahan menu kacang yang bisa membuatnya alergi parah. Abbott datang ke markas kontra-intelijen setelah mendapat informasi Gordon ditangkap. Sampai sejauh ini, Robin meyakini Gordonlah pengkhianatnya yang terlibat dalam pembunuhan pasukan Amerika, termasuk Bob. He's not much different. That's why someone turns traitor, who keeps secrets from other spies. The declaration of his own importance. That way we get to kill two birds with one stone. Not great. This isn't anybody's fault. Sementara itu, Joe mulai menelusuri mobil ambulan yang digunakan pelaku saat menculik Vasily. I'm in between cars. I don't suppose you got something. Gordon terkejut karena baru mengetahui orang yang memberinya uang itu adalah anteknya SVR. You and Lichcott and I are going into business together. It's all the money was just an advance against my salary. How dignified is it to take money from a millionaire? Lior's business. No. Robin menuduh Gordon menjual informasi rahasia CIA kepada pihak intelijen Rusia. Gordon sampai mengucapkan sumpah tidak pernah mengkhianati negaranya. You don't like my answers, so why did you join? Terungkap kisah lama Tracy yang baru bergabung dengan CIA. Kala itu, Tracy bertemu dengan agen senior bernama Jay. Tracy mengaku menjadi agen CIA karena ingin mengabdi kepada negaranya. Serve my country, do something intellectual. When you were 6 years old, what did That I had the potential to do something important in the world. one too many attaboys? Seorang senator berjanji kepada Mae akan membantunya membongkar kebobrokan Abbott. I'm ready. Sekian lama mencari, akhirnya Joe menemukan ambulan yang disewa pelaku untuk melancarkan aksinya. Salah satu buktinya adalah lubang peluru. Joe mendesak si pemilik mobil ambulan ini untuk memberitahu identitas penyewa sebelumnya. Salah satu pelaku rupanya sedang dibuntuti oleh Falk. Joe sendiri bergerak untuk memburunya. Tracy kala itu hidup tentram dengan istrinya hingga tergoda oleh seorang wanita seksoi. They are bred with you. Right? It's the same shit that they said to Tom Brady. I gotta take a piss. Akibatnya, istri Tracy meminta cerai. Jay mengintimidasi Tracy bahwa ini perbuatan Rusia untuk menjebaknya. Pack what you need, I'll have the rest shipped over. Taking you off the field. Gordon mengaku pria yang memberinya uang itu ingin menjadi mitra bisnisnya. Dan kebetulan sekali Gordon lagi membutuhkan hepeng. Sorry, Gordon's a friend. Who you thought they were? Masuk ke dalam rumah pelaku, Joe melihat tersangka sudah tewas disusul ada tersangka lain yang masuk.
Joe sempat dipukul dari belakang. Dia mengaku ditugaskan oleh agen CIA tanpa menyebutkan namanya. Ketika Joe sudah tersudut, tiba-tiba seseorang yang mengaku agen FBI bernama Dell menembak mati pelaku. Agen ini pergi keluar untuk mengambil kotak P3K, tapi tidak pernah muncul kembali. Joe yang masih shock mencoba menghubungi Tracy, tapi ponselnya tidak diangkat. TKP ini akhirnya dikerumuni aparat kepolisian. Abbott yang mendapat informasi datang ke TKP. Faktanya, tidak ada agen FBI bernama Dell seperti pengakuan Joe. Joe menjelaskan kepada wakil direktur CIA ini bahwa agen Rusia yang menghabisi mereka menjebak Gordon untuk melindungi penyusup yang sebenarnya. Untuk memecahkan kasus ini, mau tidak mau, Joe harus menemukan Vasily membongkar identitas agen CIA pengkhianat yang sebenarnya. 12 tahun lalu, untuk pertama kalinya, Tracy dihampiri oleh Falk. Sementara itu, Gordon kembali diintimidasi secara psikologis oleh Robin dengan menu makan serba kacang. Malam ini juga, Tracy mengajak Mae pergi keluar kota. My American friends. Attention to ourselves. Kisah masa lalu Vasily dan Falk terungkap sebagai dua orang sahabat dekat. Хотел на эту должность, да? Ты же знаешь, За твое здоровье. Saat Joe dan Abbott sedang berbincang di TKP, rupanya Falk sedang menyadap pembicaraan mereka. Things didn't go as planned. Dry. Berbekal alat pelacaknya, Falk membuntuti Joe berharap menemukan Vasily. Menyadari ada mobil yang membuntutinya, Joe segera turun berlari ke dalam stasiun. Falk terus membuntuti Joe hingga ke lintasan jalur kereta api. Untungnya, ada sebuah kereta api yang berhenti menghalangi pandangan Falk. Tiba-tiba, Joe dihampiri Katia yang akan memberikan informasi lokasi persembunyian Vasily. Falk yang membuntutinya pun tidak berhasil mendapatkan informasi apapun. Singkat cerita, Falk mengajak Katia ke sebuah lokasi. Wanita ini sempat mengambil pisau lipatnya di dalam sepatu untuk berjaga-jaga, khawatir pertemuannya dengan Joe tadi dilihat oleh agen psikoplok ini. Falk mengajak Katia untuk membuntuti Joe karena telah membantu Vasily datang ke Amerika. я не видел. Она была рядом с твоим домом. Послали охотников. Хочу тебя узнать получше. Sementara itu, Tracy mengajak Mae kencan ke sebuah lokasi di luar kota. Mae sempat memberitahu Joe perjalanannya ini untuk beberapa hari. Kesempatan itu dimanfaatkan Joe untuk memberitahu Tracy kalau Basil ada di kota. Feeling up to it? I'll tell. Common or is that about work? Menyadari Joe sudah menemukan lokasi targetnya, Tracy pura-pura ke toilet padahal ingin menghubungi Falk bahwa Joe sedang dalam perjalanan menuju lokasinya Vasily. Katia yang sedang bersama Falk menyadari antek CIA memberitahu informasi penting tentang Vasily. Look. What? Это все проверка, да? Joe akhirnya sampai di rumah persembunyian Vasily. Begitupun dengan Falk dan Katia yang langsung mempersiapkan senjata. Tiba-tiba, dua agen Rusia itu melancarkan serangan.
Joe dan Vasily langsung kabur dari lokasi. There might be a tracker on it. Да что между вами, а? Предатель. Нет. Kala itu dalam kondisi mabuk, Falk mengaku selama 12 tahun terakhir punya mata-mata di CIA. На твою миссию. Чайником. Только ведь здесь как? Нужны подробности. Ну, Хорошо. уже 12 лет. Есть только один способ выловить. Я год за годом забрасывал. Vasily sendiri mengaku kepada Joe, kala itu Falk sudah seperti saudaranya sendiri mengaku punya aset di CIA. Tapi Vasily mengkhianatinya dan menggunakan rahasia itu sebagai jaminan kebebasannya. Vasily menolak untuk menyebutkan nama agen CIA itu sampai situasinya aman. Sampai di tempat sepi, Vasily dan Joe berniat untuk mengganti mobil mencuri dari garasi. Tapi mereka terciduk pemiliknya. Our car just broke down a couple of... Easy. Give you that. What are you, Russian? Falk berhasil menemukan lokasi ini setelah Joe menyadari Falk telah menyembunyikan alat pelacak di dalam pakaiannya. Ketika Falk datang, Vasily dan Joe kabur ke dalam hutan. It's okay. Is it all right if I reach for my credentials? Fuck off. Go on. God, you asked me. I already knew the woman. Sebenarnya, Katia menemukan mereka berdua, tapi dia merahasiakannya kepada Falk. Лес слишком большой. Нам нужно... Tracy membawa Mae ke rumah pribadinya yang tidak ada seorang pun tahu lokasi ini. The person I've ever brought up here for me. Vasily membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa agen CIA yang menjadi mata-mata Falk tidak dia ketahui namanya. Selama ini, Vasily hanya menggertak saja karena saat Falk yang sedang mabuk tidak menyadari persis apa yang dia katakan. Only fucking here. We'll be here soon. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Satu peleton tim pasukan khusus diterjunkan Falk untuk memburu Joe dan Vasily yang diduga masih bersembunyi di dalam hutan. Drone dan puluhan anjing pelacak pun ikut diturunkan untuk mendeteksi keberadaan mereka. Katia sendiri tidak bisa membantu lebih jauh karena khawatir penyamarannya terbongkar. Идем. Выходим? Saat anjing pelacak mulai mengendus keberadaan mereka, Joe bersembunyi di dalam lubang sebagai umpan agar Vasily bisa melumpuhkannya. Jesus Christ. There's really a difference? To surrender? Go to the water. Mereka berdua kembali melanjutkannya hingga terjebak dengan aliran sungai yang sangat deras. Di sini, apakah mereka akan melompat? Tracy dihantui dengan kemunculan Falk karena sampai saat ini tidak ada yang tahu kecuali Falk jika Tracy adalah agen CIA yang berkhianat. Taman rumahnya Abbott dirusak orang tidak dikenal dengan tulisan "Persetan denganmu, Abbott". Apakah Sammy yang melakukan hal itu? Karena dialah yang selama ini membenci direktur CIA itu karena kematian ayahnya. Karena identitasnya terancam akan dibongkar, Falk memberi saran kepada Tracy untuk melarikan diri ke Moskow, tapi Tracy menolaknya. Sementara itu, Paulina sendiri mulai ketakutan karena Falk menempatkan anak buahnya untuk mengawasi. Paulina segera mengirim email kepada Robin untuk minta perlindungan. Dia melihat stiker di tiang listrik dekat kantornya berharap Robin memberi jawaban. Sementara itu, Gordon yang dituduh sebagai pengkhianat CIA terus diintimidasi agar mau mengaku. Yeah? SOS.
I haven't much time requesting asylum. Meet him tonight. And get me an Overwatch. Di satu sisi, Katia bisa tenang di kantornya berbeda dengan Paulina yang begitu was-was. Dia ketakutan setengah mati Falk mengetahui penyamarannya. Setelah berenang di sungai, Joe dan Vasily menemukan sebuah motel untuk sejenak beristirahat. Got a room? That'll be 60. All right, thank you. Joe berniat menghubungi seseorang yang dia percaya untuk membantu mereka. Yeah, well, what we know and find out what they know. Falk mengajak Katia dan Paulina makan bersama. Tentu saja, itu membuat dua wanita ini sangat grogi. Ternyata yang dihubungi Joe adalah Tracy, karena Joe belum tahu siapa Tracy sebenarnya. Joe mengaku sedang bersembunyi dengan Vasily, tapi dia menolak memberitahu lokasinya karena Vasily tidak bisa mempercayai siapapun. Selain itu, Joe memberitahunya bahwa sebetulnya Vasily tidak tahu oknum CIA yang berkhianat karena dia hanya menggertak Falk. Ternyata, Falk memberi racun kepada Paulina yang telah berkhianat membantu Robin. Katia tidak bisa mencegahnya hingga akhirnya Paulina pun tewas. Setelah mendapat informasi itu, Tracy langsung menghubungi Falk. Dia kecewa karena namanya hampir saja dibocorkan Falk kepada Vasily. Karena merasa identitasnya aman, Tracy memutuskan untuk pensiun, tidak mau bekerja sama lagi dengan intelijen psikoplog ini. We should talk about it. That wouldn't look too good for you. Abbott mendapat informasi dari relasinya bahwa dia dilaporkan ke Komite Senat oleh Mae. Saat itulah Abbott memutuskan akan menyerang Mae dan putranya. 17-year-old boy. And the mother. Joe punya cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan seseorang yang dekat dengan Falk. Still. But I've been helping the CIA in the passport to get to Volk. That's not possible. She's done enough. Capable of. Sementara itu, Robin menunggu di taman tempat biasa dia bertemu dengan Paulina. Namun informannya itu tidak pernah muncul. Tiba-tiba, agen Rusia ini muncul di depan Tracy dan Mae. Sedangkan Sammy dibawa oleh petugas keamanan. Joe menjemput Katia untuk menjalankan sebuah rencana. I need your help. Frustasi di dalam selnya, Gordon bisa sedikit lega karena istrinya datang untuk menjenguk. Let's go, Piper. What did you do to him? Did you hit him? Sepertinya Robin sengaja memanggilnya berharap Gordon membuat pengakuan. Tapi Gordon menegaskan kepada Eva bahwa dirinya dijebak dan dituduh sebagai mata-mata Rusia. Eva percaya karena suaminya ini bukanlah pembohong atau penipu. Karena itu, Gordon harus tetap kuat berjuang melawan ketidakadilan ini. Ya. Robin lagi-lagi gegetret karena caranya tidak berhasil membuat Gordon mengaku. Apakah Robin percaya kepada ucapan Joe bahwa Gordon memang telah dijebak? Dan Robin sendiri digiring untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Diam-diam, Falk dan Tracy melakukan pertemuan rahasia. Falk mengaku bersalah mengatakan punya aset di CIA, tapi faktanya dia tidak pernah menyebut nama Tracy kepada Vasily. Terungkap mereka berdualah yang telah menghabisi Bob dan menjebak Gordon. Falk mengancam akan menjual informasi tentang Tracy kepada Amerika. Jika itu terjadi, maka hidup Tracy akan hancur. Karena itu, Falk mengajak Tracy untuk menyingkirkan Vasily agar mereka berdua hidup aman. Katia datang ke hotel menemui Joe dan Vasily. Yang dia ketahui, oknum CIA itu bukanlah Gordon, tapi Katia pun tidak tahu identitasnya. Katia kesal kepada Vasily menjadi sumber masalah baginya. Apalagi dia menyaksikan sendiri Paulina dibunuh tepat di depannya oleh Falk. Katia sudah kapok tidak mau membantu mereka lagi. Tetap saja, Joe butuh bantuan Katia untuk menjebak Falk demi mendapatkan identitas oknum CIA itu. Jika tidak, Joe akan menyerahkan pengakuannya tadi ke kantor kedubes Rusia. We kidnap him and then we force the... Hear me out. If you don't like what I have to say. What you have is 20.
Robin mendapat informasi mengejutkan bahwasannya kasus Gordon telah bocor ke media. Dia menghubungi kembali Tracy untuk minta saran, tapi sulit dihubungi. Where the fuck are you? Mai mengajak Tracy untuk segera pulang karena anaknya ditangkap polisi. I'm gonna pick you up from Nana's. Mom, listen, no, we don't need a lawyer. I need you to get Rural Abbott's contact information. Joe mengajak Vasily untuk meninggalkan motel ini jaga-jaga jika Katia mengkhianati mereka. Benar saja dugaan Joe karena Katia datang menemui Falk menceritakan semua yang telah dia lakukan untuk membantu pelarian Joe dan Vasily. Katia minta maaf kepada Falk karena Joe mengancamnya agar Falk masuk dalam perangkapnya. Я дала ему идти в лесу. Он хочет, чтобы я заманила тебя в ловушку. Почему бы мне не прикончить тебя, принц? Чтобы потом меня сбежать, ты думаешь, что я дурак? Di pagi hari, kasus Gordon telah terbit di media cetak. Masalah besar untuk Robin termasuk Eva yang sangat shock saat mendengarnya dari Abbott. Ketika memberikan sarapan, agen CIA yang mengawal Gordon memberikan korannya. Tentu saja, hal ini membuat Gordon terpukul seolah dirinya memang bersalah. Senator Thrush? Robin menuduh Abbott yang membocorkan informasi ini. Robin pun marah kepada anak buahnya karena merasa tidak mengeluarkan perintah untuk menunjukkan berita dalam korannya kepada Gordon. Hey, boss. Guy's fucking dying in there. In the newspaper. Yeah. Mai sendiri mencoba menghubungi Abbott karena dia tahu Abbott lah yang telah menangkap anaknya. Bukannya merespon, wakil direktur yang sudah bau tanah ini malah sibuk dengan pacar barunya. You sound surprised. Setelah Tracy membawa Mai kembali ke rumahnya, Pick them up for my mom's. Jesus. I don't think so, but can anything pass the spy's wife? It's a very complicated case. tak berselang lama, Joe datang membawa Vasily yang terluka parah memerlukan pengobatan. He can't go to a hospital. So you brought him. Tracy langsung menutup pintu garasinya seolah ingin membantu Joe dan temannya itu. You really think you can trust this woman to betray her own? Neither does she. I don't know. I don't suppose you got a spare safe house. I can't put anyone else in danger. I gave him an antibiotic and a tranquilizer. Of course. Sementara itu, Katia menghubungi Joe tepat di depan Falk untuk meyakinkan intelijen Rusia ini siap membantunya balik menjebak Joe. Яд, который ты дал. Водки. Tracy pun memberitahu Falk tentang lokasi keberadaan Vasily. It's gonna be tomorrow. Stay by your phone. Setelah itu, Tracy datang ke rumah Gordon untuk membicarakan kasus ini. He wanted it out there. Bruce Gordon is innocent? Look, I know that I'm fucked, Trace. You're not fucked. Tell me everything to start from the beginning. We don't know that Gordon was set up. They used Phoenix to feed me Gordon. I'm just saying, there's no sense in us getting all... Dengan penuh emosi, Mai datang ke rumah Abbott minta putranya dibebaskan. I am not leaving until you tell me that we have a deal. I behaved unconscionably to you, and God, I'm so sorry. I had my son arrested. An act of retaliation. Tracy dan Robin membicarakan informannya yang saat ini menghilang. Why beat yourself up over something that's already been... Thanks. Speaking of which, I do it. Get out of here. You're a good friend. Friend, to be a good friend too. Tapi Tracy sepertinya kacaletot yang justru membongkar kejahatannya. Tidak ada pilihan, saat itu juga Tracy menghabisi Robin demi mengamankan identitasnya. Robin. No. Gordon yang sangat terpukul mulai kehilangan kendali. Dia mengambil cemilan kacang di dalam tong sampah bermaksud bunuh diri. Petugas yang melihatnya langsung memberikan suntikan. Apakah nyawa Gordon berhasil diselamatkan? Tanpa rasa bersalah, Tracy yang tidak jauh berbeda dengan Falk menjadi pembunuh berdarah dingin, mengajak Joe dan Vasily untuk menempati rumah aman miliknya. Tracy membuang jenazah agen FBI itu ke dasar danau untuk menghilangkan jejak.
Joe sengaja melakukan pertemuan dengan Katia di dalam pub yang menggelar konser rock agar Falk tidak bisa menyadap pembicaraan mereka. Joe menggunakan tulisan agar Katia memancing Falk datang ke sebuah lokasi. Meski rencana ini beresiko, tapi tidak ada pilihan lain. Katia tidak ingin Falk menuduhnya bersekongkol karena Joe yang memilih lokasi itu. Не знала, что мы в прятки играем. Он тебя привез? Может, он боялся, что если мы встретимся... Я слышал, что он тебе говорит. Заставить тебя думать, что мы вдвоем против тебя. Прошу. Keesokan harinya, Joe mengajak Vasily untuk pergi ke lokasi tersebut dalam rencana menjebak Falk. Sementara itu, Mae datang memberi dukungan moral kepada Eva setelah mengetahui Gordon telah tewas. Joe dan Vasily tiba di rumah aman yang ditunjukkan oleh Tracy. Tak jauh dari lokasi, Tracy mengawasi keberadaan mereka di dalam rumah ini. Still don't know. The owner died last week, no family. Tak berselang lama, Falk datang bersama Katia. Katia pun menyadari Falk sedang berkomunikasi dengan oknum CIA yang selama ini menjadi anteknya. Untuk menghabisi Joe dan Vasily, kepala intelijen Rusia ini menurunkan kembali pasukan khusus. Namun ternyata tidak ada siapapun di dalam rumah tersebut karena Joe dan Vasily pergi menggunakan perahu. Dan ternyata Falk dilumpuhkan oleh Tracy. Dia dibawa ke sebuah rumah disandra oleh Joe dan timnya. Obviously, you know who things that I was and being a part of. To ask you, and then you move it. Falk dihajar untuk menyebutkan mata-mata CIA yang terlibat dalam semua kejahatannya. The possibility of betrayal is all it can be with a whore. Joe terpancing amarahnya saat mengetahui pamannya dibunuh oleh Falk dan anteknya itu. Like a suicide, his wife would have to be killed as well. Tracy menyuruh mereka menahan diri, rehat sejenak di luar. Padahal Tracy memotong ikatan talinya. Mereka berdua berencana menghabisi mereka bertiga. And much more than a beating. Talking about. Я прекрасно знаю, что такое. Saat Katia membawakan minuman, tiba-tiba Falk langsung menyerang dan merebut pistolnya Katia. Я никогда не знаю, что я буду делать. Прими обстоятельства. Там он прибился в нее. Vasily yang masuk pun langsung ditembak. Begitupun dengan Falk dan Tracy yang saling menembak. Akhirnya Falk dan Vasily sama-sama tewas. Sedangkan Tracy hanya mengalami luka tembak. Masalahnya Joe tidak berhasil mendapatkan nama dari mata-mata CIA itu. Sementara itu, Abbott mengakui telah membocorkan kasus Gordon ke media meskipun dia tahu agen CIA itu tidak bersalah. Ini dia lakukan semata-mata untuk menyabotase Robin. Demi melakukan itu, Abbott rela mengorbankan anak buahnya yang tidak bersalah. Отсидел Сирена по загородному дому. And he wasn't alone, there was a woman with him. Я сбежала. Her since before Gordon's arrest. But she disappeared. Tracy merasa bebas karena identitasnya aman dibawa mati oleh Falk. Tapi Mae tetap sakit hati karena Tracy tidak bisa melindungi Gordon sesuai janjinya. Hubungan mereka putus setelah Mae mengusirnya. To try and make this work between me, you should have thought of that before you led me on. Are you fucking deaf? Is everything okay? Menjelang pengakuannya di media, Gabriel si pembunuh bayaran profesional datang kembali untuk menuntaskan misi terakhir sesuai janjinya dulu menghabisi orang yang telah mempekerjakannya. Publik pun geger setelah Abbott ditemukan mati tenggelam di kolam renangnya. Sementara itu, Katia datang menemui Tracy karena dia sudah tahu Tracy adalah mata-mata CIA yang dirahasiakan oleh Fox selama ini. Tapi Katia berhasil mengenali suaranya saat Fox menerima telepon darinya. Tracy juga yang telah melepaskan ikatan Falk. Merasa sama-sama kotor, Tracy tidak mengelak mengakui semua kejahatannya. I'm back with the SVR. I need to make sure my secret. Everything. Have a nice life.
Giliran Joe untuk menghukum penjahat berkedok orang baik seperti Tracy yang tega mengorbankan temannya sendiri. I've been doing this. Who's gonna recruit her and make her my ass? And they're good at it. They did it to Gordon, now. Tidak ada pengadilan yang cocok untuknya, tapi eksekusi mati. Because I wanted you to know that this is not an act. Because the truth is, what I really want. Joe resmi bertugas kembali sebagai agen CIA. It's a new game. We're playing chess. Chinese attempts to do likewise. Let me know if you want to grab a smoke. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.